Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita lanjutkan kembali cerita tentang Desa Batangrejo, di mana sebelumnya Prapti dipaksa untuk memecahkan sebuah misteri yang terjadi sekitar Desa Batangrejo tentang kematian sosok-sosok pengantin wanita. Ada Ranti, Ngatemi, dan juga keluarga dari Bu Rini itu sendiri. Nah, seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Suaranya makin menggila, merobek sisa-sisa ketenangan yang masih menggantung di ruang dapur. Simbok yang semula berdiri tak bergerak di atas tungku, kini tertawa terbahak-bahak dengan nada yang bukan berasal dari rahangnya sendiri. Bibirnya menganga lebar, gerakan mulutnya tak sinkron dengan raut wajah yang dikenali Prapti. Seolah ada dua entitas bergabung dalam satu kulit. Setiap kata yang keluar dari mulut itu seperti pisau panas, menusuk, membakar, dan menuntut sesuatu. Manungsa kuwi rakus, padha bersekutu karo setan, kaya sing mbok lakoni Rini. Kowe sing ngrebut alim saka Ngatemi, malah ngenyek lan marai dheweke nganti mateni jasate dhewe. Suara Simbok memuntahkan tuduhan yang brutal. Setiap potongan kalimatnya terasa menghantam dinding dada Prapti. Kenyataan yang selama ini tersembunyi kini mengambang di udara, mengerikan dan tak terelakkan. Cahyo selangkah mundur, wajahnya kehilangan warna, tubuhnya bergetar. Prapti merasakan getaran yang sama, kaget, tidak percaya, lalu seolah ada bagian dalam dirinya yang runtuh. Semua penglihatannya, mimpi-mimpinya, fragmen-fragmen masa lalu yang bermunculan belakangan, semua perlahan tersusun jadi gambaran mengerikan. Petunjuk-petunjuk yang selama ini ia abaikan kini menoleh kepadanya. Kau membuang jasadnya ke sumur tua itu sebagai tumbal. Kau tidak sadar ini, kau sudah menjadi budak setan sejak dulu. Dan anak Ngatemi, anak laki-laki itu masih hidup, tapi kau menyembunyikan identitasnya, bukan? Siapa anak itu, Simbok? Prapti berusaha mengendalikan suaranya, meskipun dalam hatinya rasa takut semakin menguasai. Dia menatap wajah Simbok yang kini semakin aneh. Entah wajah siapa yang ada di sana. Yang terlihat wajah itu berwarna kelabu dengan sorot mata tajam. Wajahnya pun 2 kali lipat lebih tua dari Simbok. Aku tidak akan memberitahumu, suara Simbok melengking. Karena itu adalah rahasia yang tersembunyi dalam keluarga Rini. Dan rahasia itu akan tetap terkubur sebelum Rini mengakui dosanya sendiri. Prapti ingin bertanya lebih lanjut, tetapi sebelum dia bisa berkata-kata, Simbok melanjutkan dengan suara yang bergetar dan memecah ketenangan malam. Tapi anak itu adalah bukti bahwa keluarga Rini tidak akan pernah bebas dari kutukan. Ranti pun hanya budak dari keturunan mereka, seperti yang kau alami, Prapti. Seperti yang kau rasakan, Prapti. Prapti menatap wajah Cahyo yang tampak bingung, tapi di balik matanya ada keraguan yang mendalam. Sementara itu, Bu Rini yang berdiri di belakang mereka tampak semakin gelisah. Wajahnya berubah tegang. Ketika Simbok melanjutkan omongannya, Bu Rini tak bisa menahan diri lagi. Diam! Teriak Bu Rini, suaranya tajam seperti pisau. Jangan biarkan dia mengungkap semua itu. Jangan biarkan dia menghancurkan segalanya. Dia mencoba menipu kalian. Dengan apa yang dia katakan,
Itu hanya tipu daya setan. Dia menipu kalian." Burini menjerit. Dia mengusap dan menutup kedua telinganya, seperti tak ingin mendengar lebih lanjut pengakuan dari makhluk yang masuk ke dalam tubuh Simbok. Tapi Simbok hanya tertawa. Tertawa dengan suara mengerikan, membuat tubuhnya merinding. "Siapa yang akan menghancurkan Rini? Kau sudah menghancurkan dirimu sendiri. Kau sudah bersekutu dengan setan sejak lama. Dan sekarang kau ingin mengakhiri semua ini dengan menutupi kebenaran? Tidak akan ada yang bisa menghapus dosa-dosamu. Tidak akan ada yang bisa menghapus darah yang kau tumpahkan." Suasana semakin menegangkan. Nina yang masih berada di pelukan Prapti gemetar hebat. Dia bisa merasakan getaran tubuhnya, ketakutan yang begitu mencekam. Dan Prapti pun merasakannya. Dia merasa seolah-olah mereka sedang berada dalam lingkaran kutukan yang tak bisa lepas. Setiap kata yang diucapkan Simbok terasa seperti bayangan yang semakin mendekatkan mereka pada kematian yang tak terhindarkan. Tiba-tiba Burini melangkah maju dengan wajah penuh kemarahan. Dia berlari ke arah Simbok dengan tangan terulur, seolah ingin menahan mulutnya, mengunci kebenaran yang baru saja terungkap. Tapi sebelum Burini bisa mencapai Simbok, dengan gerakan yang mengejutkan, Simbok berbalik dan melemparkan tubuhnya ke belakang. "Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri dari kebenaran, Rini. Semua yang kau lakukan, semuanya akan terungkap. Kau akan dibayar dengan harga yang sangat mahal." Ketegangan memuncak. Dan tiba-tiba dengan gerakan yang tak terduga, Burini mengangkat cangkul yang ada di dekatnya. Dengan penuh kemarahan, dia menghantamkan cangkul itu ke pundak Simbok yang masih tergeletak di atas tanah. Suara benturan keras itu menggelegar. Simbok terjatuh. Tubuhnya terkulai di depan tungku yang tadi menjadi pijakannya. Api dari tungku menyala semakin tinggi, seolah menyambut kedatangan tubuh Simbok yang jatuh. Prapti bisa melihat wajahnya yang kini tak lagi tampak seperti Simbok yang dikenalnya, tetapi seperti sosok asing yang terperangkap dalam tubuhnya. "Simbok!" teriak Cahya dengan penuh kecemasan. "Apa yang ibu lakukan?" Tapi Simbok tak menjawab. Dia hanya terdiam, tubuhnya terkulai, dan wajahnya yang rusak itu terbenam dalam api yang berkobar. Prapti bisa melihat api mulai menghanguskan ujung jari yang dia kenakan, dan tubuhnya perlahan menghitam. Tetapi dia tak merasakan sakit. Tidak ada tanda-tanda luka atau kebakaran di tubuhnya. Burini berdiri tegak, matanya memancarkan amarah yang tak terbendung. "Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan, Bok. Kau telah merusak segalanya. Kau akan mati di sini!" teriak Burini, suaranya penuh kebencian. Dan dia seperti sedang kerasukan. Bukan jin, bukan iblis, bukan setan, tapi mungkin inilah wujud asli dari Burini. Ya, dia seperti haus darah. Prapti berdiri di sana bingung, terperangkap antara kebenaran yang baru terungkap dan kenyataan yang begitu mengerikan. Tiba-tiba suara tawa yang sangat mengerikan terdengar dari dalam tubuh Simbok. Itu bukan tawa manusia. Setelah mendengar tawa dari bibir Simbok, api yang berada dalam tungku tiba-tiba padam dan mengepulkan asap berwarna hitam pekat. Asap hitam pekat itu juga berasal dari mulut Simbok. Ada sesuatu yang keluar dari sana, seperti jin yang merasuki Simbok. Burini menarik kakinya. Dia melempar cangkul yang tadi ia pegang. Dia menutup mulutnya yang menganga. Darah segar yang berasal dari pundak Simbok keluar begitu saja. Burini menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak salah. Ia mencoba memecahkan ketenangan keluarga kita, Dok. Dan anakku Cahyo. Ibu tidak salah, tidak salah." Burini tampak ketakutan. Bahkan tusuk konde yang berada di atas kepalanya pun jatuh. Dia menggeser dari tubuh Simbok. Dengan cepat Cahyo menggendong Simbok. Simbok tidak sadarkan diri. Dengan cepat Cahyo membawa Simbok ke kamarnya.
Prapti mencoba menutup mata Nina agar keponakannya tak melihat apa yang terjadi. Kemudian mereka berlari ke kamar Simbok. Sementara Bu Rini lari keluar dapur, dan entah pergi kemana. Cahyo lalu membaringkan tubuh Simbok di atas ranjang. Saat Simbok dibaringkan, suara rintihan baru terasa. "Mas, Simbok mas!" Prapti menangis dan menurunkan Nina dari gendongannya. Dengan gerak cepat, dia mengambil kain jarik Simbok dan merobeknya. Lalu sisa robekan yang panjang ia ikatkan ke luka Simbok yang menganga. "Aku ambil daun sirih dan daun pete dulu. Tunggu sini." Cahyo dengan gugup langsung lari. Prapti meringis melihat luka menganga di pundak Simbok. Lututnya terasa lemas. Ketika dia melihat luka Simbok, Simbok mulai sadar, sehingga dia pun langsung memekik menjerit kesakitan. "Aduh, lorone ya Allah, mati aku." Prapti mengikat sedikit kuat untuk menahan agar darah Simbok tidak keluar terus-menerus, membuat detak jantungnya berdebar kencang. Darah Simbok membasahi kedua telapak tangannya. Prapti menangis, menjerit, "Bertahan, Bok, bertahan, Prapti di sini." Tangan satu Simbok mencoba meraihnya, dan Prapti menunduk. Tangannya yang keriput memegang wajahnya. "Dok, panggil Jaka, Dok, panggil anakku." "Simbok harus bertahan, cucu Simbok belum lahir kan? Mbok, Simbok harus bertahan ya. Mas Cahyo, cepat mas Cahyo." Prapti benar-benar frustasi, dan akhirnya dia mendengar suara derap langkah kaki dari luar kamar Simbok. Dia berharap itu adalah Jaka ataupun Cahyo yang membawa obat tradisional dari daun-daun yang ditumbuknya. Prapti terus berdoa dalam hati agar Simbok selalu dalam lindungannya. Simbok masih terus merintih, tubuhnya menggeliat di atas ranjang usangnya. Rasa sakit yang ditahannya membuat seluruh ruangan seakan ikut bergetar. Suara erangan itu seperti paku yang menghujam dada. "Mas, cepetan!" teriak Prapti lagi, suaranya parau karena tangis. Dan akhirnya pintu kamar terbuka. Cahyo datang dengan nafas terengah, membawa cobek berisi ramuan daun-daun yang sudah ditumbuk. Bau anyir darah bercampur aroma getir dari daun pete dan sirih memenuhi ruangan. "Aku balurkan ya, pegang Simbok, tolong," kata Cahyo gugup. Prapti mengangguk pelan, bergeser ke belakang agar Cahyo bisa mengoleskan ramuan ke luka Simbok. Tapi saat tangan Cahyo menyentuh luka itu, Simbok menjerit lagi, lebih keras dari sebelumnya. Aduh lorone, tolong mas, loro." Prapti langsung memeluk tubuh Simbok dari belakang, menahan pundaknya agar tidak terlalu bergerak. Keringat membasahi wajahnya. Dia bisa merasakan detak jantung Simbok mulai melemah. Dan tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dari luar. Pintu terbuka lebar. Bu Rini muncul diiringi seorang laki-laki, suaminya Pak Alim. Prapti terdiam, matanya menatap Bu Rini yang kini terlihat berbeda. Wajahnya sayu, rambutnya berantakan. Dia mendekat dengan langkah tergesa dan lutut yang gemetar. Dia berbeda dengan Bu Rini beberapa saat yang lalu ketika berteriak dan melukai Simbok menggunakan cangkul itu. "Simbok," gumam Bu Rini pelan, lalu berlutut di sisi ranjang. Aku minta maaf, Mbok. Aku gak tahu akan begini jadinya. Tadi Mbok kesurupan dan aku takut, jadi aku gak sengaja melukaimu, Mbok. Gak sengaja. Rini sayang Simbok. Rini gak ingin Mbok terluka. Mbok sudah Rini anggap seperti nenek Cahyo sendiri. Tangis Bu Rini pecah. Tapi entah kenapa di mata Prapti, air mata itu seperti hujan di atas tanah retak. Ia tak bisa menilai apakah itu tangisan tulus atau hanya bagian dari topengnya saja. Entah mengapa naluri Prapti merasa jika Bu Rini saat ini memiliki muka dua. Dia manusia yang tak mempunyai peri kemanusiaan. Jika dia mempunyai hati nurani, bayangan itu ketika dia tahu jika Pak Alim tidak menyukainya, maka dia tidak akan memaksa dan mencoba menyingkirkan kekasih Pak Alim
yaitu ngatemi. Pak Alim berdiri di belakang istrinya dan menunduk, wajahnya pucat dan jelas terguncang melihat luka di tubuh Simbok. Dia seperti pelepah pisang yang dikasih nyawa. Ternyata Prapti salah menilai tentang Pak Alim yang awalnya dia pikir dia adalah laki-laki yang keras dan tidak bisa tunduk sama siapa saja. Tetapi tidak, dia bahkan tak berani memberontak kepada istrinya. Dia tepat sekali berada di kaki Bu Rini. "Aku yakin ibumu gak sengaja melakukan itu, Nduk," kata Pak Alim pelan menatap Simbok yang kesakitan. Prapti hanya mengangguk pelan tanpa memalingkan wajah dari Simbok. Sementara tangan Cahyo masih sibuk membalurkan ramuan ke luka Simbok meskipun gemeteran. "Aku sudah panggil Bu Bidan, dia sedang jalan ke sini," ucap Bu Rini, suaranya pelan seperti merasa bersalah. Simbok menoleh sedikit, wajahnya berlinang air mata. "Duk, panggilkan Jaka. Aku nggak butuh bidan, butuhku Jaka." Lirihnya, suaranya makin lemah, nafasnya tak lagi beraturan. Prapti menatap wajah Simbok lalu ke arah Bu Rini. "Simbok mau ketemu anaknya, Bu. Tolong panggil Jaka." "Tidak," potong Bu Rini cepat, wajahnya berubah panik. "Tidak perlu. Dia pasti sedang sibuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Gak perlu buat dia khawatir. Ini hanya luka kecil." Prapti mengernyit. Luka kecil? Luka yang menganga dan mengeluarkan darah begini? Simbok menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Anakku, Jaka, panggilkan, Duk, panggilkan. Aku pengen ketemu sebelum menutup mata. Anakku, Jaka." Cahyo mendadak berdiri. "Aku yang akan panggil. Simbok yang besarkan aku. Aku utang segalanya sama beliau." Tanpa menunggu jawaban siapapun, dia berbalik dan berlari keluar rumah. Bu Rini hanya bisa diam. Tangisnya kembali pecah, kali ini lebih dalam. Tapi Prapti masih ragu apakah itu tangis karena bersalah atau takut rahasia besarnya terbongkar, atau dia takut Jaka akan marah melihat ini. Beberapa waktu kemudian, suara Jaka terdengar mendekat. Prapti yang duduk di sisi ranjang Simbok langsung menoleh. Pintu rumah terbuka. Seorang pria dengan wajah keras dan kulit legam masuk dengan tergesa. Matanya langsung membelalak saat melihat ibunya terbaring dengan luka di pundak. "Ibu, astagfirullah. Ibu kenapa ini?" teriak Jaka. Dia langsung berlari ke sisi ranjang, meraih tangan Simbok yang lemah. "Aku kangen kamu, Le," bisik Simbok dengan suara hampir tak terdengar. Jaka menggigit bibirnya, matanya memerah. "Apa yang terjadi? Siapa yang melukai ibu?" Belum sempat Prapti buka suara, Bu Rini lebih dulu berdiri tergesa-gesa. Itu kecelakaan, Jak. Simbok jatuh di dapur dan cangkul menimpanya." Jaka menoleh tajam. "Cangkul? Jatuh?" Dia tampak tak percaya. Alasan yang tidak masuk akal sama sekali. Nina yang sejak tadi duduk di sudut ruangan tiba-tiba bersuara lirih. "Gak jatuh. Tadi nenek yang memukul pakai cangkul, terus buat mbok jatuh, darah keluar, Nina takut." Anak kecil memang tak akan bisa bohong dan anak kecil akan selalu jujur. Benar itu terjadi pada Nina. Prapti mendekap tubuhnya ketika dia mengatakan itu. Bukan apa-apa. Prapti takut ada yang tidak suka dan menyakiti keponakannya. Prapti meletakkan ujung jarinya di bibir mungil Nina. Ruangan langsung hening. Hanya terdengar suara angin dan juga suara deru nafas dari mereka. Semua mata menatap Nina, tak terkecuali apalagi Bu Rini. Dia seperti terkejut sekali mendengar Nina mengatakan ini. Bahkan dia hampir saja terlonjak dari tempatnya. Tubuhnya mundur beberapa langkah, lalu wajahnya mendungak secara refleks. Mimik wajahnya sangat kaget. Dia marah sama Simbok karena Simbok bilang sesuatu pada Mbak Prapti dan Mas Cahyo. Lanjut Nina. "Duk, diem," bisik Prapti.
Dia semakin mendekat tubuh mungil Nina yang tenang. Dia bahkan tak gemetar. Nina tidak paham jika apa yang ia katakan akan menimbulkan konflik. Wajah Jaka berubah kelam. Dia berdiri, matanya membara, rahangnya mengeras. "Kamu?" Dia melangkah cepat ke arah Bu Rini. Tangan kanannya terkepal, hendak memukulnya. "Tunggu, apa maksudmu, Jak? Kamu mau memukul istriku?" Namun Pak Alim cepat-cepat menahan tubuh Jaka. "Kok kamu percaya sama anak kecil si Jak?" Pak Alim menghempaskan tangan Jaka yang hendak memukul Bu Rini. Sementara Bu Rini menunduk dan dia mencoba melindungi kepalanya menggunakan tangannya. "Anak kecil tak akan pernah bohong, Pak. Anak kecil akan mengatakan apa yang telah dilihatnya," bentak Jaka dengan suara menggelegar. Entah kenapa Prapti merasa lega ketika Jaka memberontak seperti itu. "Wes, bocah ora duwe isin, tidak tahu malu, tidak tahu terima kasih. Kamu makan seenaknya dari sini. Kok bisa-bisanya kamu mau mukul istriku? Apa ini yang namanya air dibalas sama comberan?" Pekik Pak Alim. Jaka menangis. Untuk pertama kalinya Prapti melihat pria sekeras itu menangis. Mungkin apa yang dikatakan oleh Pak Alim melukai harga dirinya. Dia kembali ke sisi Simbok dan memeluknya. Tidak jadi melawan. "Maaf Bu, maaf Jaka telat, maaf." Simbok tersenyum samar. Meski luka di pundaknya masih terbuka, matanya berbinar. "Yang penting kamu datang, Jak." "Bapak, kok Bapak ngomong kayak gitu? Semua mata juga melihat kalau Jaka itu hidup di sini dan besar dari sini. Tapi Bapak harus hargai dong. Tanpa Simbok, Ibu mana bisa mengasuhku?" Kali ini Cahyo angkat bicara. "Cukup Cahyo, kualat kamu sama orang tua." Pak Alim memekik hendak memukul Cahyo, tapi Cahyo justru malah maju dan menyerahkan kepalanya. "Pukul Pak, pukul sampai Bapak puas. Apa yang Bapak katakan itu menyakiti orang lain. Sudah tahu Ibu yang salah masih dibela. Cukup Cahyo, cukup. Kamu sudah melampaui batas. Kamu berani sekali melawan orang tua. Apa ini ilmu yang kamu dapat dari luar negeri?" Tangan Pak Alim kembali mengayun hendak memukul Cahyo. Tapi Cahyo sama sekali tak gentar dan tak bergerak sama sekali dari tempat dia berdiri, seolah menyerahkan dirinya. Mungkin dia lebih memilih dipukul daripada mendengar harga diri Jaka diinjak oleh orang tuanya. Ketika hendak memukul, tiba-tiba saja Prapti mendengar suara derap langkah kaki dari depan kamar, membuat Pak Alim mengurungkan niatnya. Dan di saat itu juga Bu Bidan datang. Dia membawa alat-alat dan segera melakukan tindakan darurat. Prapti menutup wajahnya menahan tangis. Simbok mungkin bukan ibu kandungnya, tapi baginya dia adalah rumah. Rumah yang kini retak, berdarah dan nyaris hancur. Bu Bidan segera mengambil alih. Nafasnya cepat, tapi tangannya sigap. "Tolong bantu pegangi ibunya. Saya harus jahit lukanya sekarang juga, sebelum terlalu banyak darah keluar." Prapti dan Jaka langsung bergeser, masing-masing memegang sisi tubuh Simbok. Cahyo berdiri di belakang Bu Bidan, menyiapkan air panas dan peralatan seadanya. Ruangan menjadi sunyi, hanya terdengar isak tangis tertahan dan deru nafas Simbok yang mulai tak beraturan. "Bu, tahan ya, saya mulai," kata Bu Bidan, membuka jarum jahit dan benang khusus dari kotaknya. Jeritan Simbok membelah udara saat jarum pertama menembus kulitnya yang robek. "Ya Allah, Gusti, lara tenan." Tangis Simbok melengking, tubuhnya melengkung, berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa. Jaka menggenggam tangan Simbok, menempelkan keningnya ke tangan ibunya. "Tahan Bu, tahan. Jaka di sini. Jaka bakal jaga ibu." Tapi rasa sakit itu bukan rasa biasa. Setiap tusukan jarum seperti membawa tangis yang selama ini dipendam oleh Simbok. Bu Bidan terus menjahit, keringat mengalir keluar dari pelipisnya, sementara darah masih merembes dari sela-sela benang. "Lukanya terlalu dalam, tapi saya harus tutup," gumam Bu Bidan sambil menggigit bibir. Simbok meraung pelan, nafasnya pendek-pendek, tubuhnya semakin lemah. Prapti merasa waktu sedang berpacu dengan maut. "Sudah, sedikit lagi. Tolong beri dia kekuatan.
bisik Bu Bidan. Dan akhirnya jahitan terakhir selesai. Bu Bidan menghela nafas, lalu segera membalut luka itu dengan kain steril seadanya. Dia perlu istirahat total. Luka ini bukan sekedar fisik, ada trauma yang berat. Trauma yang berat? Jaka menoleh ke arah Bu Rini. Bu Rini memalingkan wajahnya. Sementara Cahyo juga menoleh bersama dengan Bu Rini. Mereka sama-sama menatap Bu Rini dengan tatapan mengintimidasi. Prapti menunduk menahan tangis. Nina yang sejak tadi memeluk lututnya kini tertidur dalam dekapan. Tiba-tiba Jaka berdiri. Aku mau bawa Simbok pulang ke rumah kami. Di sana dia bisa tenang, jauh dari semua ini, katanya dengan suara tegas. Dan Prapti justru malah lega jika Jaka sudah berani bicara dan mengambil keputusan yang tepat. Prapti menatapnya. Memang harus seperti itu, Jak. Ketika ibu sudah tua, maka ibu akan kembali pada anaknya. Kamu berhak membawa Simbok dan merawatnya. Jika di sini, mungkin Simbok tidak bisa dirawat dengan intensif, kata Prapti. Sungguh dia sudah geram sekali kali ini. Ia ingin melihat Simbok keluar dari rumah ini. Tentu, Simbok akan selalu bersamaku setelah hari ini, esok dan seterusnya, jawab Jaka mantap. Semua terdiam, bahkan Bu Bidan tak mengucap sepatah kata pun. Dan yang paling mengejutkan, Bu Rini mengangguk. Bawa saja. Jaka tampak terkejut. Ibu mengizinkan? Bu Rini berdiri pelan, wajahnya masih pucat, tapi senyum kecil muncul di bibirnya. Iya, mungkin kamu benar. Mungkin dia memang butuh tempat yang lebih tenang. Jaka menatap Bu Rini lama, seolah menimbang niat sebenarnya di balik ucapan itu. Tapi akhirnya ia mengangguk. Saat Jaka hendak melangkah keluar, tiba-tiba Bu Rini menyusul dan mendekat. Dia membungkuk seolah hendak mengecup kening Simbok, tapi justru membisikkan sesuatu di telinga Jaka. Bisikannya lirih, nyaris tak terdengar. Namun wajah Jaka mendadak membeku, matanya melebar. Tubuhnya seolah kaku selama beberapa detik, seperti baru saja mendengar hal yang mengguncang dunia. Tapi ia tak menjawab apa-apa. Jak, kamu kenapa? Jaka hanya menggeleng perlahan, masih dengan wajah gelap. Enggak apa-apa. Ibuku bilang apa, Mas? Tanya Cahyo mendekat, wajahnya waspada. Jaka tak menjawab. Dia hanya menunduk, lalu melangkah cepat keluar rumah, membawa Simbok di pelukannya. Langkahnya mantap, tapi dari punggungnya Prapti bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Bu Rini menatap Prapti dengan sorot mata dingin, sorot mata yang tak bisa diterjemahkan. Dia hanya menjawab pelan. Kadang luka tak hanya datang dari cangkul, Nduk, tapi dari hati yang menganga karena banyak yang ingin ikut campur. Prapti terdiam. Ucapan itu seperti teka-teki. Apa maksudnya? Kenapa dia mengatakan itu? Apa secara tidak langsung dia sedang mengancamku? Setelah itu dia keluar dari kamar ini disusul Pak Alim dan juga Bu Bidan. Kini hanya tinggal Prapti dan Cahyo saja. Ketika semua pergi, Cahyo terduduk lemas di atas pembaringan. Dia mengusap kepalanya, wajahnya tampak frustasi. Mas, kamu masih ingat dengan apa yang dikatakan Mbah Topo kan? Cahyo mendongakkan kepalanya, menatap Prapti dengan sorot mata tajam. Tentu saja aku masih ingat. Apa yang kamu ingat dengan perkataan Mbah Topo? Kita harus cepat mengambil kalung liontin milik ibu, dan setelah itu melempar kalung itu ke dalam sumur tua di belakang rumah, tepatnya di dalam kebun, kata Cahyo. Tampaknya dia tidak lupa dengan itu. Prapti berjalan ke arahnya dan duduk tepat di sampingnya. Tangannya terulur menyentuh pelan pundaknya. Simbok sudah membantuku menemukan sumur itu, Mas. Dan tugasmu mengambil kalung liontin itu dari ibu. Apakah kamu mau membantuku? Tanya Prapti dengan sorot mata lebih dalam. Cahyo menunduk, terdengar helaan nafas berat. Mungkin dia masih sangat bimbang kali ini. Mas? Cahyo menoleh ke arah Prapti. Jika Mas tidak cepat mengambil kalung liontin itu, maka ibu akan terus melakukan kejahatan. Apa Mas Cahyo rela melihat ibu penuh dosa? Jika Mas Cahyo tidak rela,
Tolong hentikan dari sekarang, Mas. Sebelum semuanya terlambat, aku akan membantumu untuk menyadarkan ibu dan juga bapak. Cahyo masih terdiam dengan helaan nafas yang terdengar berat. Bagaimana ya, Dek? Mas itu sangat bingung. Kalung liontin itu kesayangan ibu. Bahkan sejak dari lahirku, kalung itu sudah melingkar di lehernya. Tapi aku akan berusaha untuk mengambilnya dan menyadarkan ibu. Prapti senang. Dia senang jika Cahyo mau diajak kerjasama, hingga tangannya pun merentang dan memeluk tubuhnya yang kekar. Sementara tangan kanannya terulur dan mengusap ujung kepala Prapti. Lalu kedua tangannya memegangi pundak Prapti. Setelah itu mencium pipinya dengan lembut. Terima kasih, Dek. Terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Aku sudah berjanji akan selalu ada di sisimu, selalu berada di sampingmu. Prapti mengangguk penuh haru. Kali ini tujuan mereka bersama adalah mengungkap rahasia masa lalu tentang pengantin yang dipingit, tentang banyak calon pengantin wanita yang meninggal, dan menyadarkan Burini jika selama ini yang ia lakukan adalah dosa besar, menentang ketentuan Allah SWT karena dia telah menyembah setan. Jadi, kapan Mas akan mengambil? Tanya Prapti. Cahyo melepas pelukannya. Mungkin nanti malam. Nanti malam kita akan selesaikan semuanya. Nanti malam aku akan mengambil kalung ibu. Setelah itu kita kembalikan kalau itu ke asalnya, katanya dengan penuh keyakinan. Dan mereka pun kembali berpelukan, menguatkan satu sama lain. Malam itu sunyi, bahkan jangkrik pun enggan bersuara. Prapti dan Cahyo berdiri di ujung lorong rumah. Lampu-lampu sudah diredupkan, hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu gantung tua yang menggantung miring. Dari balik tirai kamar Burini, mereka mengintip diam-diam. Dia keluar. Bisik Cahyo menarik tangan Prapti perlahan. Telah memperhatikan jika Burini tak mengenakan kalung liontin itu, yang artinya kalung itu pasti disimpan di dalam kamar, membuat Prapti semakin bersemangat untuk mendapatkan kalung tersebut. Burini membuka pintu kamarnya sambil membawa kain mandi dan bak kecil berisi air. Langkahnya perlahan tapi pasti. Tubuhnya yang renta seperti menyembunyikan sesuatu yang tak terlihat. Ia berjalan melewati mereka berdua tanpa menyadari keberadaan Prapti dan Cahyo di balik dinding. Begitu suara ember diseret menjauh dan pintu kamar mandi di ujung lorong tertutup, Cahyo memberi isyarat. Sekarang, secara perlahan dan membawa Prapti pergi dari tempat persembunyiannya. Mereka menyelinap masuk ke kamar Burini. Bau dupa yang menyengat masih menggantung di udara. Tirai jendela melambai pelan meski tak ada angin. Langit di luar gelap gulita, seperti menyatu dengan tanah, seolah malam ini adalah malam yang dikutuk. Lacinya di sebelah sana, kata Prapti menunjuk ke meja kayu berukir yang ada di sudut kamar. Mereka melangkah cepat. Cahyo segera membuka laci paling atas. Kosong. Mereka mencari ke laci kedua, ketiga, lalu ini, bisik Prapti cepat saat melihat kilai rantai emas dari sela-sela lipatan kain dengan batu liontin yang berwarna merah menyala. Cahyo mengangkat perlahan. Kalung liontin itu terasa dingin. Dingin seperti merambat ke tulang, seperti ada roh yang bersarang di dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara pintu depan yang berderit, yang tandanya ada seseorang yang mendekat ke arah kamar. Prapti dan Cahyo saling pandang. Suara langkah kaki berat mendekat, lalu suara batuk kecil. Suara itu bukan suara Burini, tapi sepertinya milik Pak Alim. Itu Bapak. Prapti panik. Cepat sembunyi, Mas. Tanpa sempat berpikir panjang, mereka menyelinap di balik ranjang besar Burini yang berselimut tirai renda tua. Di bawah ranjang berdebu, mereka menahan nafas. Cahyo menggenggam erat kalung liontin itu. Debu-debu itu membuat Prapti ingin bersin, tapi ia mencoba menahannya. Pintu kamar terbuka perlahan. Bune. Suara Pak Alim terdengar serak dan berat. Derap langkah kakinya terdengar masuk ke dalam kamar. Ia masuk, berjalan pelan, kakinya diseret pelan seperti sedang mencari sesuatu. Prapti bisa melihat telapak kakinya dari balik tirai renda tua. Jantungnya tentu saja berdebar kencang,
tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tangan Cahyo terus memegangi lengannya seolah-olah memberikan kekuatannya. Langkahnya mendekat ke meja rias tempat laci tadi dibuka. Prapti bisa melihat dari sela-sela tirai ranjang, dia berdiri tepat di depan laci itu. Loh, mana kalungnya? Gumamnya. Kenapa Pak Alim juga mencari kalung itu? Prapti menahan nafas sekuat mungkin. Cahyo memejamkan mata, wajahnya tegang. Langkah kaki Pak Alim berputar, suara lantai kayu berderit, ia mendekat ke ranjang. Bu Ne. Namun tak ada jawaban. Dan yang membuat bulu kuduk Prapti merinding, ranjang di atas mereka tiba-tiba bergoyang pelan. Tapi Prapti merasa ada yang duduk di atas mereka hingga ranjang ini seperti menimpa beban berat. Prapti menahan jeritannya. Cahyo menarik bahunya agar tetap diam. Kemudian terdengar suara nafas berat, nafas yang tidak berasal dari Pak Alim. Nafas itu seperti makhluk besar yang duduk sambil mengawasi. Dalam kesunyian itu, sebuah suara lirih terdengar dari atas ranjang. Kalian mencuri milikku. Cahyo menggenggam kalung itu semakin erat, tapi tiba-tiba liontin itu bergetar. Ya, bergetar di tangannya. Dan dari celah mata liontin itu menetes satu bulir darah menimpa jemari Cahyo. Buang! Bisik Prapti histeris. Dia hampir melompat dari tempatnya, terkejut melihat liontin itu terus mengeluarkan buliran darah pekat. Ini Prapti gimana sih? Orang mau dibuang ke sumur malah disuruh buang di situ. Ya udah teman-teman, kita lanjutkan saja ya. Cerita Prapti dan juga Cahyo mengungkap misteri keluarganya pada episode selanjutnya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa untuk aktifkan notifikasi biar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya seperti apa. Tuliskan juga komentar dan tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.